Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu. Dipimpin Pak Dafa berdoa dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Ya, untuk materi hari ini kita ada di materi korosi besi. Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan kalau hari ini kita akan presentasi dari beberapa kelompok. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu nih yang nggak masuk. Apa aja? Kita mulai ya untuk materi hari ini presentasi dari kelompok 1. Ibu persilahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari praktek korosi besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi korosi dan mempresentasikan eksperimen yang telah kami laksanakan sekitar seminggu tentang korosi terhadap paku dengan media. Yang pertama media aki, yang kedua cuka, yang ketiga garam, yang keempat air putih, yang kelima minyak, yang keenam hanya ditutup dengan plastik, dan yang terakhir dengan air sabun. Oke, langsung saja akan saya jelaskan di materi yang ada di yang kelompok kita sudah buat di PowerPoint. Yang pertama tentang korosi. Pengertian korosi itu sendiri, korosi adalah perubahan atau rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan yang secara fisika atau kimia terjadi karena hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Besi merupakan salah satu logam yang mudah mengalami korosi atau sering disebut besi berkarat. Besi mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam seperti yang di sini, dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses terbentuknya korosi ini merupakan suatu proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Di sini ada contoh korosi yang terjadi pada besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen di udara dan lama-kelamaan akan membentuk korosi. Salah satu persamaannya yang berlangsung itu ada anode Fe12 Aq ditambah 2 elektron, dan katodenya O2 ditambah 2H2O ditambah 4E ditambah 4OH. Jadi reaksi selnya itu terbentuk 2Fe ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 2Fe 2 plus muatannya ditambah 4OH dengan energi lebih dari positif 0,84 volt. Berikut faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara dan air semakin tinggi kadar uap di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan udara sama airnya semakin tinggi, suatu besi itu bakal cepat berkarat. Yang kedua itu ada faktor elektrolit. Faktor elektrolit itu merupakan tempat atau media yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transfer muatan yang menyebabkan elektron lebih mudah diikat oksigen di udara. Contohnya air hujan bersifat asam dan air laut bersifat asin. Yang ketiga ada permukaan logam tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata juga menyebabkan terjadinya korosi lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena terbentuknya logam-logam kutub muatan di permukaan logam yang kutub muatan tersebut berperan sebagai anoda dan katoda.
Yang keempat ada terbentuknya sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini terbentuk akibat adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan yang memiliki perbedaan beda potensial. Logam dengan potensial lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang berpotensial lebih tinggi, mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Ada cara-cara mencegah korosi. Yang pertama itu hindari logam terkena udara luar secara langsung. Caranya dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu dengan mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, lakukan pengecetan pada permukaan logam agar tidak bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Yang ketiga, gunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang dilapisi berperan sebagai katoda dan pelapisnya berperan sebagai anoda. Yang terakhir, mencegah terbentuknya sel elektrokimia dengan pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektron lebih kecil. Dan masih banyak lagi. Ini PowerPoint yang kita buat tentang tentang mengamati korosi yang udah kita lakukan di percobaan kemarin. Yang pertama itu tujuannya menunjukkan faktor-faktor penyebabnya terjadi korosi karat besi. Alat dan bahannya itu ada plastik, ada paku, ada garam, ada minyak, ada air aki, ada sabun deterjen, cuka, dan air biasa. Langkah kerjanya itu susunlah alat dan bahan seperti ini, terus tuh dimasukin satu gelas itu satu paku. Nah, di setiap satu pakunya itu kita masukin satu cairan, bukan cairan sih, perpaduan air. Misalkan satu paku ini nih, berarti kan ada paku, ada air dari deterjen, jadi sesuai ininya. Terus ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, paku dan gas manakah yang berkarat? Jawabannya, paku dan gelas yang cepat berkarat itu yang ini. Nah ya, jadi yang lebih cepat berkarat yaitu yang ada di air aki. Kenapa? Karena aki ini adalah asam kuat, jadi prosesnya lebih cepat. Paku yang cepat berkarat adalah paku yang terendam di aki dan cuka, karena paku atau besi sebagai katoda dan air aki ini sebagai anoda. Ini termasuk proses elektrokimia korosi, dan juga kandungan dari asam cuka terdapat NaCl yang dapat mempercepat korosi. Yang kedua, samakah terjadinya percepatan pada setiap paku? Jawabannya tentu tidak. Paku yang direndam air aki melebur. Paku yang direndam air cuka berkarat. Paku yang terendam air garam juga berkarat. Paku yang terendam air putih berkarat. Minyak berkarat, yang ditutup juga berkarat. Tapi semuanya tidak sama berkaratnya. Jadi nomor 3 pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan besi berkarat? Jawabannya jadi faktor penyebab korosinya pertama kelembapan udara dan air, kedua elektrolit, ketiga permukaan logam tidak rata, dan keempat pembentukannya sel elektrokimia. Dan yang keempat, jika besi digantikan dengan aluminium, apa yang akan terjadi? Korosi terjadi karena adanya reaksi oksidasi aluminium lebih lambat prosesnya oksidasinya dibandingkan dengan besi. Karena aluminium memiliki lapisan oksida yaitu Al2O3 di permukaan logam segera setelah aluminium terpapar oleh udara bebas. Fungsi dari lapisan ini adalah mencegah terjadinya korosi ulang. Ini
kedua, ini di hari keempat. Enggak, ini di hari pertama, ini di hari kedua, dan ini di hari keempat. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok kita menerima 2 pertanyaan. Kan dari semua saya terkenal berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Setia, saya ingin menanyakan tentang itu kan hasil pengamatan, itu kan semua hasil pengamatan ya. Kenapa yang di cairan minyak pakunya nggak berkarat? Tadi soalnya nggak ada. Ada lagi? Apakah ada lagi? Perkenalkan, nama saya Linda. Saya ingin bertanya, kenapa di bagian aki itu pakunya ngebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda. Kenapa di minyak ini tidak berkarat? Karena minyak itu isinya tidak ada yang bisa mengikat oksigen. Sedangkan kalau korosi itu terjadinya karena tanpa adanya oksigen, perkaratan atau korosi yang merupakan reaksi dari oksidasi tidak dapat terjadi. Itu kenapa di minyak nggak bisa berkarat itu. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Juli. Kenapa di aki melebur? Karena aki merupakan asam yang memiliki rumus kimia yaitu H2SO4 atau asam kuat. Pada elektrolit asam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Pembentukan karat pada paku besi adalah reaksi antara unsur besi, oksigen, dan air untuk membentuk lapisan coklat kemerahan dan kasar yang baru di atasnya, yaitu lapisan oksida besi terhidrasi dan oksida besi hidroksida. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu tentang korosi besi ya. Dari hasil penelitian kelompok 1 selama 1 minggu dan hasilnya dipresentasikan, bisa kalian simpulkan untuk materi korosi besi. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari hasil materi korosi besi ini yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Mau menyimpulkan materi hari ini? Dari siswa atau dari kelompok mau menyimpulkan? Jadi kesimpulannya itu korosi terjadi lebih cepat jika di asam kuat dan terjadi lebih lambat jika di asam lemah. Bisa juga tidak terjadi seperti di cairan minyak dan sabun. Untuk hari ini bisa disimpulkan tadi, simpulkan lagi ya. Korosi itu ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Yang paling cepat itu adalah asam kuat. Ini asam kuat, kemudian asam lemah, kemudian garam juga termasuk elektrolit yang dapat mempercepat korosi besi. Kemudian air putih di sini mengandung hidrogen dan oksigen yang bisa mempercepat. Berikutnya ini minyak tadi dijelaskan oleh kalian ya, ini tidak berkarat. Walaupun ada mungkin lambat sekali karena tidak ada kandungan oksigen. Kemudian ini juga tertutup nih. Ini juga
oksigen, kelembaban cukup. Kemudian di sini untuk sabun ini harusnya berkarat. Kenapa? Karena mengandung mengandung OH ya, bisa berkarat. Tapi ada mungkin ada penyebab yang lain sehingga di sini sabun berkaratannya sedikit ya. Itu kesimpulan dari materi korupsi besi pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu. Materi hari ini. Ya, tadi yang mulai depan. Siapa aja kan? Siapa aja? Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.